Halo, perkenalkan ini teman saya, Jarliantipa dengan NIM 2005100004. Dan ini saya, Kaler Cindun dengan NIM 2005100014. Kami mahasiswa program studi teknik sipil Universitas Nusa Lontara. Jadi di video kali ini kami akan menjelaskan mengenai salah satu mata kuliah teknik sipil, yaitu rekayasa fondasi. Jadi mata kuliah ini membahas tentang bagaimana kita merancang dan mendesain fondasi dari suatu konstruksi seperti gedung, jembatan, bendung dan sebagainya agar mampu berfungsi dengan baik dan mampu juga untuk menopang suatu konstruksi dengan kokoh dan kuat. Fondasi adalah bagian paling bawah dari suatu konstruksi. Fungsinya itu sebagai dasar dan penopang yang menerima dan menjadi kaki dari semua hal yang ada di atasnya, baik itu tembok, atap, dan seluruh benda atau apapun yang ada di dalam bangunan tersebut atau suatu konstruksi, bahkan berat dari kita sendiri sebagai manusia yang ada di dalamnya, ditopang oleh fondasi agar bangunan atau suatu konstruksi yang kita tempati itu tetap berdiri kokoh dan kuat. Nah, alasan kenapa kita harus mempelajari tentang mendesain fondasi, yaitu agar fondasi yang dibangun nanti mampu membuat rumah dan bangunan konstruksi lainnya dapat berdiri kokoh sehingga kita manusia dan semua yang menggunakannya dapat merasa aman dan nyaman. Nah, sebelum masuk ke dalam bentuk dan jenis fondasi, kita harus tahu mengapa fondasi itu memiliki banyak jenis dan bentuk. Nah, cara kerja fondasi sehingga fondasi tidak runtuh dan mampu menopang sebuah konstruksi yang begitu besar adalah berat semua hal yang ada di atas fondasi, baik berat seng, kuda-kuda, plafon, tembok, balok, kolom, barang-barang yang ada di dalamnya, angin, bahkan hujan maupun kita manusia akan diterima oleh fondasi lalu diteruskan ke tanah. Nah, jadi tanah juga mengambil peran penting dalam tercapainya sebuah bangunan yang kuat dan kokoh. Jika tanah tidak mampu mendukung beban yang diteruskan, maka tanah tersebut akan bergeser atau mengalami penurunan yang akan mengakibatkan runtuhnya fondasi dan berefek kepada keruntuhan bangunan. Nah, kemampuan tanah dalam mendukung beban itu dilihat dari seberapa besar penurunan atau pergeseran yang dialami. Nah, ada tanah yang pada permukaannya ketika diberi beban tidak mengalami penurunan, tetapi ada tanah yang ketika diberi beban mengalami penurunan atau pergeseran yang sangat besar. Semua wilayah pasti memiliki tanah baik, yaitu kondisi tanah di mana terjadinya penurunan atau settlement kecil, tapi bedanya itu di letak tanah baik tersebut. Ada tanah baik yang berada di permukaan tanah, ada juga tanah baik yang letaknya bermeter-meter di bawah permukaan tanah. Nah, oleh karena itu, menurut kedalaman letak tanah baik inilah, maka fondasi dibagi menjadi dua jenis, yaitu yang pertama ada fondasi dangkal, kemudian yang kedua ada fondasi dalam. Nah, apa itu fondasi dangkal? Fondasi dangkal ini dipakai jika letak tanah baiknya berada di dekat permukaan tanah. Yang termasuk dalam fondasi dangkal ini, kalau perbandingan antara tinggi fondasi dan lembar fondasi itu lebih kecil sama dengan 1. Sedangkan apa itu fondasi dalam? Nah, fondasi dalam ini jika kedalaman letak tanahnya, letak tanah baiknya bermeter-meter di bawah permukaan tanah. Nah, sebuah fondasi termasuk dalam fondasi dalam apabila perbandingan tinggi dan lebarnya lebih dari 4 meter. Nah, jadi fondasi terbagi baik menurut kondisi tanah maupun menurut beban yang diterima. Nah, untuk fondasi dangkal ada 3, yaitu yang pertama yang sering kita lihat pada rumah-rumah sederhana, yaitu fondasi memanjang atau fondasi menerus.
Nah, kenapa kita banyak melihat pondasi-pondasi ini di rumah-rumah atau struktur sederhana? Karena pondasi ini dibuat untuk menanggung beban memanjang atau beban garis, baik beban dinding maupun beban kolom. Nah, di mana penempatan kolom pada rumah sederhana ini berdekatan. Jadi pondasi ini sendiri memiliki bentuk yang berbeda-beda, seperti ada bentuk persegi dan bentuk trapesium. Jadi pondasi ini dapat dibuat dari bahan-bahan seperti pasangan batu pecah, kemudian batu kali, dan car beton dan batu lama. Jadi biasanya kedalaman pondasi ini berkisar 60-80 cm dengan lebar tapak sama dengan tingginya. Keuntungan dari menggunakan pondasi ini yaitu pelaksanaannya mudah, kemudian waktu pekerjaannya lebih cepat, dan untuk beberapa kondisi dan daerah harganya cukup terjangkau. Nah, yang berikut ada pondasi telapak. Nah, pondasi ini adalah struktur beton bertulang yang dibuat seperti namanya, yaitu telapak, dan letaknya berada di bawah sebuah kolom atau tiang pada bangunan. Nah, pondasi ini digunakan pada gedung-gedung bertingkat yang letak kolomnya berjauhan dan tidak saling berhimpitan, sehingga cocok digunakan pondasi telapak. Nah, pondasi ini juga memiliki beberapa jenis seperti pondasi setempat. Nah, pondasi ini memiliki telapak yang berbentuk segi empat untuk mengefektifkan ruang dan menjamin keseimbangan bangunan. Namun pondasi ini juga dapat dibuat menjadi persegi panjang jika dibuat di lahan yang terbatas. Nah, yang berikut lagi ada pondasi telapak dinding. Nah, pondasi ini dibuat untuk menahan dinding yang bertumbuh pada pondasi. Kemudian juga ada pondasi telapak gabungan. Nah, pondasi telapak gabungan ini merupakan dua pondasi yang digunakan memakai balang pengikat untuk menyokong dua beton sekaligus atau lebih. Biasanya pondasi ini berbentuk persegi panjang atau trapesium. Lalu ada juga pondasi tapak pelat yang memiliki telapak berukuran besar dan luas. Nah, keuntungan pondasi ini adalah dapat digunakan untuk menahan beban bangunan sampai dengan 4 lantai, dan daya dukungnya sangat baik dan tahan lama. Sedangkan kekurangan dari pondasi ini yaitu membutuhkan waktu yang lama sampai menunggu batunya kering. Pekerjaan yang dilakukan juga harus dilakukan oleh tenaga ahli. Lalu yang ketiga ada pondasi racik. Nah, pondasi ini digunakan untuk menyebarkan beban dari struktur atas area yang luas. Biasanya pondasi ini dibuat untuk seluruh area struktur. Pondasi ini digunakan apabila kolom dan beban struktural lainnya berdekatan dan saling berinteraksi. Nah, kemudian pondasi ini biasanya terdiri dari pelat beton bertulang yang membentang pada luasan yang ditentukan. Keunggulannya yaitu mengurangi penurunan akibat luasnya yang besar. Kenapa bisa seperti itu? Karena sesuai dengan teori dan pembuktian sebelumnya, bahwa semakin besar luas dari pondasi maka semakin besar pula daya dukungnya. Nah, oleh karena itu jenis pondasi dangkal yang ini merupakan pondasi yang tidak simpel. Maka harus diperhatikan dengan seksama pula proses pengerjaannya, seperti izin kerja alat dan pekerja, kemudian pengawasan pengujian tekan, perlengkapan ketiga atau bisa kita sebut sebagai alat pelindung diri, dan alur keluar masuk truk mixer. Selanjutnya ada jenis pondasi yang kedua menurut kedalaman, yaitu pondasi tiang dan pondasi sumuran. Yang pertama yaitu pondasi tiang pancang. Pondasi ini merupakan pondasi menggunakan tiang pancang yang langsung ditancapkan ke tanah dengan menggunakan mesin pemancang. Pondasi ini digunakan pada kondisi tanah yang memiliki penurunan besar atau letak tanah baiknya di kedalaman bermeter-meter di bawah permukaan tanah berawa ataupun kondisi air tanah tinggi. Bahan untuk membuat tiang ini biasanya digunakan bambu, kayu besi, baja atau beton bertulang. Pondasi ini digunakan jika tanah di bawahnya tidak memiliki daya dukung yang cukup untuk memikul beban dan letak tanah baik
lebih dari 8 meter di bawah permukaan tanah. Fondasi ini pun dibagi lagi menjadi dua berdasarkan caranya mendukung beban, yaitu tiang dukung ujung dan tiang gesek. Tiang dukung ini sepenuhnya ditentukan dari daya dukung lapisan keras yang berada di ujung dari tiang. Lalu tiang gesek ini daya dukungnya ditentukan oleh daya gesek antara dinding tiang dengan dinding tanah di sekitarnya. Untuk pemasangan fondasi sedalam ini tentunya kita tidak bisa memasangnya dengan tangan kosong. Oleh karena itu dibutuhkan alat-alat khusus untuk membantu memasang tiang-tiang ini. Beberapa di antaranya yaitu drop member, pemukul aksi uap, pemukul geser, dan pemukul getar. Lalu fondasi yang kedua untuk fondasi dalam yaitu fondasi sumuran. Fondasi ini adalah suatu bentuk peralihan antara fondasi dangkal dan fondasi tiang. Fondasi sumuran atau istilah tekniknya siklop beton menggunakan beton berdiameter 60-80 cm dengan kedalaman 1-8 meter. Di dalamnya dicor beton, kemudian dicampur dengan batu kali dan sedikit pembesian di bagian atasnya. Fondasi ini kurang populer karena banyak kekurangannya, seperti boros adukan beton dan ukuran slope yang harus besar dan juga sulit dilakukan pengontrolan beton jika letaknya terlalu dalam. Jadi fondasi ini hanya dipakai jika tidak memungkinkan menggunakan tiang panjang seperti lokasi yang jauh, tapi ada juga kelebihannya seperti tidak diperlukan alat berat dan biaya yang lebih murah untuk kondisi dan wilayah tertentu. Sebagai tambahan, ada dua faktor sebuah fondasi sumuran dikatakan baik, yaitu yang pertama, daya dukungnya harus lebih besar dari beban. Lalu yang kedua, tingkat penurunan tanah di dalam tidak boleh melebihi batas toleransi yang ditentukan. Fondasi menerus pada kondisi tanah keras. Beban yang diterima fondasi yaitu 2,5 ton, tinggi fondasi 50 cm, 70 lebar fondasi 70 cm. Ki atau sudut geser sama dengan 25 derajat lebih kecil dari 28 derajat, maka masuk kondisi lokal sirkulur. C atau kohesif sama dengan 1,2 ton per meter persegi. DF atau tinggi fondasi sama dengan 50 cm di bawah ke meter yaitu 0,5 meter. B atau lebar fondasi sama dengan 70 cm di bawah ke meter yaitu 0,7 meter. NC aksen sama dengan 14,8 didapat dari sudut 25 derajat. NQ aksen sama dengan 5,6 dapat dari sudut geser 25 derajat. N gamma aksen sama dengan 3,2 didapat dari sudut geser 25 derajat. Gamma atau berat jenis tanah sama dengan 1,6 ton per meter. Dihitung tegangan ultimate atau QU akan daya dukung maksimal tanah. QU sama dengan A dikali C aksen dikali NC aksen ditambah DF dikali gamma dikali NQ aksen ditambah 0,5 atau nilai beta untuk fondasi yang berbentuk trapesium dikali gamma dikali B dikali N gamma aksen sama dengan 1 atau nilai alfa dikali nilai C aksen yaitu 2/3 dikali 1,2 dikali NC aksen yaitu 14,8 dikali DF atau tinggi fondasi yaitu 0,5 dikali gamma atau berat jenis tanah yaitu 1,6 dikali NQ aksen yaitu 5,6 ditambah 0,5 atau nilai beta untuk fondasi yang bentuknya trapesium dikali gamma atau berat jenis tanah yaitu 1,6 dikali lebar fondasi yaitu 0,7 dikali N gamma aksen yaitu 3,2 sama dengan 18,112 ton per meter persegi. Menentukan Ki izin atau tegangan yang diizinkan atau Ki-Al. Ki-Al sama dengan 1/8 dikali F dikali Ki ultimate sama dengan 1/3 dikali 18,112 ton per meter persegi sama dengan 6,03 ton per meter persegi. Menghitung tegangan yang terjadi untuk mengecek apakah dimensi fondasi sudah selesai atau dihitung untuk tiap 0,7 meter kali 1 meter. Ki terjadi sama dengan PA, P per A sama dengan 2,5 per 0,7
sama dengan 3,57 lebih kecil dari 6,3 ton per meter persegi. Jadi hasilnya 3,57 ton per meter persegi lebih kecil dari 6,3 ton per meter persegi. Maka fondasi ini dinyatakan cukup kuat atau cukup mampu. Nah, kali ini kita akan menghitung atau mendimensi pondasi telapak pada kondisi tanah basah di atas pondasi. Dengan ukuran pondasi yaitu lebarnya adalah 2 meter, kemudian tingginya adalah 3,5 meter. Dengan dB atau tinggi tanah basah di atas pondasi yaitu 1,75 meter, kemudian beban yang dipikul oleh pondasi 90 ton, dengan gamma B atau gamma tanah keringnya adalah 15,5, kemudian gamma SAT atau gamma tanah basahnya adalah 16,1, dengan nilai N gamma aksen sama dengan 32, kemudian NC aksen 14,8, NQ aksen adalah 5,6 yang didapat dari sudut geser 25 derajat. Kemudian nilai kohesifnya adalah 1,2 ton per meter persegi. Nah, sekarang kita akan menghitung tegangan ultimate atau QU. QU sama dengan 1,3 dikali C aksen dikali NC aksen ditambah dengan dB atau tinggi tanah basah di atas pondasi, kemudian dikali dengan gamma B ditambah dengan DF atau tinggi pondasi dikurang dengan tinggi tanah basah di atas pondasi, kemudian dikali dengan gamma tanah basah dikurang dengan gamma air, kemudian dikali dengan NQ aksen ditambah 0,4 dikali dengan gamma aksen dikali B dikali dengan N gamma aksen. Itu sama dengan 1,3 dikali dengan 1,2 dikali 2/3 dikali 14,8, kemudian ditambah dengan 1,75 dikali 15,5 ditambah 3,5 dikali 1,75 dikali 16,1 dikurang 9,81 dikali 5,6 ditambah 0,4, kemudian dikali 16,1 dikurang 9,81 dikali 2 dikali 3,2. Hasilnya adalah 15,392 ditambah 88,767 ditambah 16,102. Hasilnya adalah 120,261 ton per meter persegi. Nah, berikut kita akan menghitung tegangan yang diizinkan terjadi atau Q-all. Nah, Q-all sama dengan 1 per safety factor dikali dengan QU. Nah, safety factor yang kita gunakan adalah 3. Jadi 1/3 dikali dengan 120,261 ton per meter persegi, hasilnya adalah 40,087 ton per meter persegi. Nah, kemudian kita akan menghitung tegangan yang terjadi atau Q yang terjadi. Q yang terjadi sama dengan P atau beban yang dibebankan kepada pondasi dibagi dengan A atau luas pondasi. Jadi 90 ton dibagi luas pondasi yaitu 2 kali 2. Jadi 90 ton dibagi 4 sama dengan 22,5 ton per meter persegi. Karena 22,5 ton per meter persegi lebih kecil sama dengan 40,087 ton per meter persegi, maka pondasi ini dikatakan layak.